Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Alfi Aminatus Zuhriyah dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, yang akan membahas tentang memahami konsep ta'rif pada mata kuliah ilmu mantik yang diampu oleh Dr. Nurul Malikah MPD. Di sini yang akan saya bahas adalah pengertian dari ta'rif, bagaimana pembagian ta'rif, serta apa syarat-syarat dari ta'rif. Yang pertama adalah pengertian dari ta'rif. Ta'rif secara bahasa atau etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Ta'rif disebut juga al-qaul asy-syarih atau ungkapan yang menjelaskan. Dengan demikian, ta'rif menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasannya itu sendiri, serta bagaimana cara menjelaskannya. Kemudian menurut istilah, definisi ta'rif adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Dan dalam ilmu mantik dikenal dengan sebutan qaul asy-syarih. Yang kedua adalah yang saya akan bahas tentang jenis-jenis ta'rif. Ta'rif itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ta'rif had, yang kedua ta'rif rasm, yang ketiga adalah ta'rif lafazi. Ta'rif had itu dibagi menjadi 2 juga, seperti yang di layar, yaitu ta'rif had tam serta ta'rif had nakis. Ta'rif rasm juga seperti itu, ta'rif rasm tam dan juga ta'rif rasm nakis, dan yang terakhir adalah ta'rif lafazi. Ta'rif had sendiri adalah ta'rif yang menggunakan rangkaian lafaz, kuli jinsin, dan fasel. Contohnya, manusia adalah hewan yang berpikir, hewan adalah jinsin, dan berpikir adalah fasel bagi manusia. Pengertian ta'rif had yang pertama adalah ta'rif had tam, yaitu ta'rif yang menggunakan rangkaian jenis qorib dan fasel. Contohnya, manusia adalah hewan yang dapat berpikir, al-insanun hayawanun natik. Hewan adalah jinsin qorib kepada manusia karena tidak ada lagi jins di bawahnya. Sedangkan dapat berpikir adalah fasel qorib baginya. Yang kedua adalah ta'rif had nakis. Ta'rif had nakis ini adalah ta'rif yang menggunakan rangkaian jenis bait dan fasel atau fasel saja. Contohnya, manusia adalah tubuh yang berpikir, al-insan jismun an-natik. Tubuh adalah jins bait bagi manusia dan dapat berpikir adalah fasel baginya. Yang kedua adalah ta'rif rasm. Ta'rif rasm itu sendiri artinya adalah ta'rif yang menggunakan kuli jinsin dan irdi khas. Contohnya, manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Hewan adalah jins dan tertawa adalah irdi khas atau sifat khusus yang dimiliki oleh manusia. Ta'rif rasm sendiri dibagi menjadi 2, sama seperti ta'rif had, yaitu ta'rif rasm tam dan juga ta'rif rasm nakis. Ta'rif rasm tam adalah ta'rif yang menggunakan rangkaian jenis qorib dan khas. Contohnya, manusia adalah hewan yang mampu belajar kitab. Hewan adalah jins qorib bagi manusia, sedangkan mampu belajar kitab adalah khas baginya. Yang kedua, ta'rif rasm nakis. Ta'rif ini adalah ta'rif yang menggunakan rangkaian jenis bait dan khas atau khas saja. Contohnya, manusia adalah jismun atau tubuh yang bisa ketawa. Jismun adalah jins bait bagi manusia dan bisa tertawa adalah khasnya baginya atau khasnya seorang manusia. Contohnya adalah manusia adalah yang tertawa dengan khasnya saja. Yang ketiga adalah ta'rif lafazi. Ta'rif lafazi adalah ta'rif yang mendefinisikan sebuah lafaz menggunakan lafaz lain yang semakna dan menurut pendengar dianggap lebih dikenal atau lebih masyhur, atau suatu mu'arraf yang didefinisikan dengan menggunakan kata muradif atau sinonim yang lebih jelas dari mu'arrafnya. Contohnya, dalam menjelaskan pengertian rumah dengan menggantinya dengan kata gria, menjelaskan pengertian lautan menggantinya dengan kata bahtera, menjelaskan pengertian patung dengan kata arca, dan sebagainya. Yang terakhir adalah syarat-syarat ta'rif. Syarat-syarat ta'rif itu ada 8. Yang pertama adalah ta'rif harus jami' mani. Maksudnya adalah ta'rif tidak boleh lebih umum atau lebih khusus dari yang ditakrifkan.
Contohnya, manusia adalah hewan yang berakal. Yang kedua adalah takrif harus jelas, tidak boleh samar. Artinya, takrif harus mudah dipahami oleh pendengar dan bukan sesuatu yang dimaksudkan lebih samar dibandingkan perkara yang ditakrifi. Contohnya, api adalah materi yang menyerupai ruh. Takrif ini tidak memenuhi syarat karena ruh dinilai lebih samar dibandingkan api. Karena ruh banyak diperdebatkan sehingga yang terjadi takrif bukan memberikan penjelasan namun justru menambah ketidakjelasan bagi si pendengar tersebut. Yang ketiga adalah takrif tidak boleh musawi atau setingkat kesamarannya. Maknanya adalah takrif tidak boleh menggunakan sesuatu yang tingkat kesamarannya sama dengan yang perkara yang takrifi. Contohnya, benda bergerak adalah benda yang diam. Takrif ini tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diterima karena tidak adanya pemahaman tambahan melebihi dari sesuatu yang ditakrifi. Yang keempat adalah takrif tidak boleh berputar-putar. Maksudnya, jangan sampai takrif dijelaskan oleh yang ditakrifi. Contohnya, manusia adalah orang, orang adalah manusia. Yang kelima adalah takrif tidak boleh berbentuk majas. Maksudnya adalah takrif tidak diperbolehkan menggunakan lafaz yang berbentuk majas tanpa disertai qarinah atau bukti indikator yang memalingkan makna asal. Contohnya adalah para kiai adalah bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Kata bulan purnama dalam definisi ini adalah kiasan bagi seorang ulama yang mengayomi semua masyarakat. Yang keenam adalah takrif tidak boleh menggunakan lafaz mustarok atau persekutuan. Maknanya, takrif tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna lebih dari satu, kecuali disertai bukti indikator yang menjelaskan makna yang dikehendaki. Contohnya, matahari adalah ain. Ain sendiri memiliki banyak makna atau banyak arti seperti mata, sumber air, matahari, dan emas. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali dibarengi dengan bukti indikator yang mengarahkan pada salah satu makna di antara beberapa makna tersebut. Yang ketujuh adalah takrif tidak boleh memasukkan lafaz au dalam takrifat dan boleh dalam takrif rasem. Maksudnya, lafaz au yang memiliki makna taksim atau membagi dan tahyir atau membuat pilihan ke dalam bagian dari takrifat tidak diperbolehkan. Namun, hal ini diperbolehkan dalam takrif rasem. Contohnya adalah manusia adalah hewan yang berakal dan berpikir. Itu tadi contoh dalam takrifat. Lalu yang dalam takrif rasem adalah manusia adalah hewan yang bisa tertawa ataupun menangis. Dan yang terakhir, takrif berbentuk rasem tidak boleh menyertakan suatu hukum. Maksudnya, dalam rangkaian takrif berbentuk rasem tidak diperbolehkan mencantumkan hukum karena penghukuman atas sebuah perkara merupakan pembagian dari pentasyawuran perkara tersebut. Contohnya, fa'il adalah isim yang dibahasnya rofa. Hal ini tidak diperbolehkan manakala hukum dijadikan salah satu juz penyusun rasem. Dari paparan makalah yang saya presentasikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa takrif sendiri itu memiliki definisi adalah teknik menerangkan baik dengan tulisan maupun lisan yang dengannya diperoleh yang jelas tentang sesuatu yang diterangkan atau diperkenankan. Takrif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu takrif had, takrif rasem, dan takrif lafazi. Serta syarat-syaratnya takrif ada 8 seperti yang ada di layar kamera di depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.